Halo, perkenalkan nama saya Teuku Mamarski. Saya dari kelas B dengan NIM 2311342031. Di sini saya akan menceritakan seorang fotografer jurnalistik yang cukup mendunia, dan dalam karyanya tersebut itu malah membuat dia itu menjadi bunuh diri. Oke, jadi fotografer ini bernama Kevin Carter. Ia itu lahir pada 13 September 1960 di Johannesburg, tepatnya di Afrika Selatan. Ia dilahirkan dalam keluarga kelas menengah kulit putih. Ia tumbuh dalam lingkungan yang mendukung kebijakan apartheid. Jadi di Afrika Selatan itu menganut sebuah kebijakan apartheid. Tapi sejak kecil ia itu mempertanyakan ketidakadilan sistem tersebut. Dan pada akhirnya setelah ia menyelesaikan sekolah menengahnya, Carter tuh mencoba kuliah dalam bidang farmasi. Namun setelah 1 tahun akhirnya dia keluar dari kuliahnya tersebut. Dan kemudian ia bergabung dalam suatu angkatan udara Afrika Selatan untuk memenuhi kewajiban militernya. Nah, dalam angkatan udara ini sendiri, Kevin Carter tuh mengalami banyak kejadian seperti diskriminasi, ketidaknyamanan yang semakin memperkuat sikap kritisnya terhadap sistem apartheid tersebut gitu. Nah, dalam karir awal fotografinya, Kevin Carter ini bekerja sebagai fotografer olahraga atau fotografer sport. Namun di situasi itu dia tuh merasa kurang gitu. Akhirnya dia beralih ke fotografer jurnalis, dan ia bekerja untuk beberapa surat kabar dan meliput ketegangan politik serta kekerasan yang meningkat di Afrika akibat perlawanan terhadap sistem apartheid tersebut. Nah, pada akhir 1980-an, Carter itu menjadi bagian dari kelompok fotografer yang dikenal sebagai Bang Bang Club. Bang Bang Club harusnya ya. Yang terdiri dari beberapa fotografer, salah satunya ya Kevin Carter tersebut. Dan klub tersebut itu dikhususkan untuk mendokumentasikan kekerasan di Afrika Selatan selama transisi dari apartheid ke demokrasi. Nah, pada tahun 1993, Kevin Carter ini dikirim ke Sudan untuk meliput dampak kelaparan yang melanda di negara tersebut. Dan pada saat itu, Kevin Carter itu mengambil sebuah foto ikonik yang sangat terkenal dengan judul The Vulture and the Little Girl di Sudan. Nah, foto tersebut itu menampilkan seorang anak kecil perempuan yang kelaparan terbaring di tanah dengan seekor burung nasar atau yang sering kita kenal sebagai burung pemakan bangkai di belakangnya. Nah, gambar ini menjadi simbol penderitaan akibat kelaparan di Afrika. Jadi, foto itu menampilkan seorang anak kecil, cewek, dan itu tuh kayak terpuruk gitu di sebuah tanah, dan di belakangnya itu ditunggu oleh burung bangkai ini. Nah, akhirnya kayak seperti seolah-olah ingin memakan anak kecil tersebut. Tentang foto ini sendiri pertama kali diterbitkan oleh The New York Times dan segera menjadi pusat perhatian dunia. Karena ini memenangkan sebuah hadiah Pulitzer untuk fotografi feature pada tahun 1994. Menjadikan salah satu foto paling berpengaruh dalam sejarah jurnalisme foto. Namun foto ini juga memicu banyak kritik dan banyak orang menuduh Carter ini tidak menolong anak tersebut. Padahal menurut penjelasannya, ia itu hanya memotret pada waktu itu, memiliki waktu yang beberapa detik untuk mengambil foto tersebut sebelum burung itu diusir dan anak itu diketahui telah sampai ke pusat bantuan terdekat. Namun foto tersebut juga memicu kontroversi dan kritik terhadap fotografer Kevin Carter ini ya. Yang dituduh itu tidak memberikan bantuan langsung kepada anak tersebut. Karena kritikan tersebut membuat emosional dan etika yang dihadapinya ditambah dengan pengalaman traumatis selama meliput kekerasan, perang gitu, berkontribusi pada depresi yang dialaminya. Dan akhirnya pada 27 Juli 1994 ia ditemukan meninggal akibat bunuh diri karena cacian dan kritikan karena itulah.
meninggalkan catatan yang mencerminkan rasa putus asa dan penderitaan yang mendalam. Dari foto tersebut itu kita mempunyai makna dan simbolisme ya, kritis kemanusiaan. Foto ini menggambarkan dampak mengerikan dan kelaparan yang melanda di Sudan pada saat itu, di mana ribuan orang tewas akibat kelangkaan makanan dan akses yang terbatas ke bantuan kemanusiaan. Selain itu, ketidakberdayaan manusia, gambar ini juga menjadi simbol penderitaan manusia yang diabaikan oleh dunia. Anak kecil dalam foto mewakili banyak korban kelaparan yang tidak memiliki kekuatan untuk bertahan hidup. Kontras dan dramatisasi kehadiran burung bangkai ini menciptakan kontras yang mencolok antara kehidupan dan kematian, membuat foto ini menjadi semakin kuat secara emosional. Burung tersebut dianggap sebagai metafora bagi ketidakpedulian dunia terhadap penderitaan anak-anak di daerah konflik. Dampak dan kontroversi foto tersebut sendiri menerima banyak pujian. Banyak yang menganggap foto ini sebagai perwakilan kuat dari realitas pahit yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah konflik dan krisis kemanusiaan. Kritik juga, Carter sendiri dikritik karena mengambil foto alih-alih langsung menolong anak tersebut. Banyak orang mempertanyakan etika jurnalis foto. Haruskah mereka tetap sebagai pengamat atau ikut campur dalam situasi kemanusiaan? Ada nilai-nilai penting dalam dunia fotografi dan jurnalis terhadap sebuah foto ini yang membuka mata dunia. Foto ini menjadi bukti bahwa suatu gambar bisa memiliki dampak global. Fotografi di jurnalistik dapat memainkan peran besar dalam membangun kesadaran sosial dan mendorong perubahan. Di 5 etika dalam fotografi, karya ini memunculkan diskusi tentang batasan moral seorang fotografer. Apakah tugas utama mereka hanya untuk mendokumentasikan atau mereka juga memiliki tanggung jawab kemanusiaan untuk bertindak? Jadi apakah seorang fotografer itu hanya ya udah karena situasi seperti itu ya udah kita aja memotret, apakah kita harus membantu dalam kemanusiaan tersebut? Kekuatan visual dalam mendongeng, foto ini menunjukkan bahwa gambar yang kuat dapat bercerita lebih lantang daripada kata-kata. Tanpa perlu menjelaskan panjang, foto ini langsung menyampaikan pesan yang menyentuh hati banyak orang. Jadi kesimpulan dari karya The Vulture and the Little Girl ini bukan hanya sebuah foto, tetapi juga sebuah peringatan tentang penderitaan manusia yang sering kali luput dari perhatian dunia. Meskipun foto ini dipuji dan dikritik, pengaruh terhadap dunia jurnalisme dan kemanusiaan tetap abadi. Foto ini membuktikan bahwa fotografi memiliki kekuatan besar untuk mengubah cara pandang dunia terhadap isu-isu dan politik. Seperti itu, guys. Sekian dan terima kasih dari saya. Kami undur diri. Bye-bye. Halo, untuk selanjutnya perkenalkan, nama saya Engros Yanuar Wicaksono, NIM 231-129-9031 dari kelas B juga. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi, perjalanan karirnya, nilai atau suatu karya masterpiece-nya, dan juga tinjauan dari karya salah satu fotografer. Dan fotografer ini bernama B.H. Wiyarta. Jadi B.H. Wiyarta ini merupakan salah satu fotografer yang genrenya itu tentang kejurnalistikan dan juga dokumenter. Jadi B.H. Wiyarta ini berasal dari Yogyakarta, lebih tepatnya di daerah Sleman. Jadi karya-karyanya itu dikenal dengan karya yang lebih mendalam dan humanis, jadi tentang kemanusiaan. Jadi namanya juga kejurnalistikan, yaitu berhubungan dengan human atau orang atau humanisme. Kemudian ia memulai karirnya sebagai fotografer komersial sebelum terjun di fotografer jurnalistik. Nah, sebelum menjadi wartawan foto selama kurang lebih 25 tahun, termasuk bekerja di kantor berita
Reuters. Nah, pengalamannya cukup meliput berbagai peristiwa yang terjadi di negara kita, di Indonesia, bahkan di luar negeri atau di beberapa daerah yang ada di Asia, termasuk bencana alam, kemudian juga konflik gitu ya. Nah, awal karir Bea Wiharta memulai karirnya sebagai fotografer jurnalistik itu pertama kali itu bekerja untuk Reuters atau berita gitu. Jadi sebagai jurnalis foto Reuters, Bea Wiharta itu meliput berbagai peristiwa penting, di antaranya pertama konflik politik di Indonesia, kedua dampak bencana alam seperti tsunami Aceh pada tahun 2004 lalu, kemudian seperti gempa bumi dan banjir besar yang terjadi di daerah kita, khususnya di Indonesia. Kemudian kehidupan masyarakat di daerah terpencil dan peristiwa sosial yang jarang mendapat perhatian. Jadi yang masuk bertiga ini, Bea Wiharta juga sering melakukan proyek dokumenter itu di daerah timur seperti di Papua, di Lombok, di NTT sebagainya. Jadi karena di daerah sana itu yang notabene terpencil dan menurut pandangan khalayak umum itu sangat tidak dilirik oleh pemerintah negara Indonesia, sehingga Bea Wiharta ini melakukan proyek dokumenternya di daerah sana gitu. Jadi kehidupan masyarakat baik di Papua, di NTT dan lain sebagainya. Jadi setiap karyanya itu Bea Wiharta selalu menampilkan kedalaman emosi dan makna yang lebih dari sekedar visual yang ditampilkan oleh Bea Wiharta sendiri. Pada tahun 2023, tanggal 14 September, ia meluncurkan karya bukunya yang berjudul Uncreakable. Jadi yang merangkum pengalamannya sebagai wartawan foto selama lebih dari 2 dekade atau 20 tahun dia melakukan pengkaryaannya. Jadi buku setebal kurang lebih 240 halaman itu tidak hanya menampilkan foto karyanya, tetapi juga narasi yang memberikan konteks yang terjadi pada visual yang dibuat oleh Bea Wiharta itu sendiri. Bea Wiharta juga aktif di berbagai pengetahuan dan pengalamannya melalui berbagai workshop fotografi. Jadi selain menjadi fotografer jurnalistik atau dokumenter, Bea Wiharta juga merupakan aktif di pengisi di workshop, menjadi narasumbernya, menjadi pembicara. Jadi beberapa bulan yang lalu Bea Wiharta melakukan pengisi narasumber di salah satu kampus Yogyakarta, salah satunya di ISI Yogyakarta. Ketiga, karya penting atau masterpiece dari Bea Wiharta. Salah satunya karya yang terkenal adalah foto yang berjudul Jembatan Indiana Jones yang diambil pada tahun 2012 tanggal 19 Januari. Foto ini menampilkan 11 pelajar SMP dan SD di Sanghyang Tanjung, lebih tepatnya di Banten, yang mempertaruhkan nyawa karena menyeberangi jembatan yang rusak, yang belum diperbaiki oleh pemerintah saat itu untuk kebutuhan pergi ke sekolahnya masing-masing gitu. Tinjauan dan nilai penting karya. Latar belakang foto. Jembatan ini merupakan akses utama bagi anak-anak sekolah untuk pergi ke sekolahnya mereka masing-masing. Setelah sebagian jembatan roboh, mereka tetap menggunakannya dengan cara bergelantungan dan berjalan di atas sisa-sisa tali dan papan yang tersisa. Jadi
situasi ini sangat berbahaya sekali, tetapi mau nggak mau mereka harus melewati situasi yang terjadi di tahun saat itu. Nah, dalam waktu sekitar 3 bulan, jembatan baru dibangun dengan struktur yang lebih kokoh dan aman bagi warga sekitar, khususnya untuk anak-anak yang berkebutuhan untuk pergi ke sekolahnya. Nah, karya ini membuktikan bahwa fotografi jurnalistik bukan hanya tentang gambar yang menceritakan satu kejadian, tetapi juga memiliki kekuatan untuk mengubah kebijakan dan meningkatkan kesadaran sosial. Nah, foto yang berjudul Jembatan Indiana Jones menjadi contoh bagaimana sebuah karya foto itu bisa berdampak dan membawa dampak ke dalam kehidupan kita semua. Nah, itu hal yang bisa sampaikan tentang Bea Wiyarta sendiri. Kurang lebihnya dari saya, sampai jumpa. Oke, selanjutnya ada saya Romi Alfa Hidayat dari kelas A dengan NIM 2311289031. Jadi di sini saya akan membahas atau menginformasikan sharing tentang fotografer asal Indonesia, yaitu Arbain Abdul Wahidin Rambai, atau biasa disebut atau banyak dikenal Arbain Rambai. Jadi beliau lahir di Semarang pada 2 Juli 1961, yang merupakan salah satu fotografer dan jurnalis terkemuka di Indonesia. Jadi beliau sejak usia dini ia menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap fotografi. Bahkan sudah mampu melakukan proses cuci cetak sendiri di kamar gelap buatan sendiri saat masih duduk di bangku SMP. Jadi meskipun menempuh pendidikan di bidang teknik sipil di ITB, Bandung dan lulus pada tahun 1988, kecintaannya terhadap fotografi membawanya ke dunia jurnalistik. Arbain bergabung dengan harian Kompas pada tahun 1990 sebagai wartawan tulis dan kemudian beralih ke fotografi, di mana ia banyak belajar dari seniornya, yaitu ada Kartono Riyadi yang merupakan redaktur foto saat itu. Ketekunan dan bakatnya membuahkan hasil ketika foto pertamanya dimuat di halaman depan Kompas setelah meliput SEA Games di Manila pada tahun 1991. Jadi Arbain Rambai itu dikenal dengan gaya fotografi yang khas gitu, di mana ia mampu menangkap esensi dan keindahan dalam kesederhanaan. Ia memiliki keahlian dalam foto jurnalistik dan fotografi perjalanan. Dengan fokus pada narasi visual yang kuat, beberapa prinsip utama yang sering ia bagikan ialah memahami komposisi, bermain dengan cahaya alami, menangkap momen yang bermakna, serta tidak bergantung pada peralatan mahal. Karena esensi fotografi adalah bagaimana seorang fotografer melihat dan menangkap dunia di sekitarnya. Lalu perjalanan karir Arbain di dunia fotografi sangat mengesankan. Ia diangkat menjadi redaktur foto harian Kompas pada tahun 1996 dan memegang posisi tersebut hingga tahun 2000. Jadi selama masa jabatannya, beliau berperan penting dalam mengembangkan standar foto jurnalistik di Indonesia dan memperkenalkan inovasi baru dalam cara peliputan berita visual. Jadi setelah menjabat sebagai koordinator Kompas untuk wilayah Sumatera bagian utara hingga 2003, beliau kembali ke posisi redaktur foto hingga pensiun pada 31 Oktober 2019 setelah hampir 3 dekade mengabdi. Meskipun telah pensiun, Arbain tetap aktif dalam dunia fotografi dengan melakukan perjalanan ke berbagai daerah khususnya untuk mendokumentasikan keindahan alam, budaya, serta dia berbagi ilmunya melalui seminar dan lokakarya. Lalu kali ini ada salah satu karya-karya Arbain Rambai yang mencakup berbagai pameran dan publikasi yang menampilkan keindahan alam serta kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu buku terkenalnya adalah Mist of Time yang diterbitkan di London pada tahun 2005. Selain itu, ia juga aktif dalam kompetisi fotografi dan telah memenangkan berbagai penghargaan termasuk juara 1 Lomba Fashion Nasional pada tahun 1993
dan juara tunggal Lomba Foto International Art Summit pada tahun 1999. Karya-karyanya tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi visual, tetapi juga menyampaikan pesan sosial yang kuat, menjadikannya salah satu fotografer paling dihormati di Indonesia. Lalu ada karya fotografi Arbain Rambe yang berjudul Asmat, merupakan sebuah dokumentasi visual yang mendalam tentang kehidupan dan budaya masyarakat Asmat di Papua. Dalam karya ini, Arbain menangkap esensi kehidupan sehari-hari suku Asmat yang dikenal dengan tradisi seni ukir dan ritual yang kaya. Melalui lensa kameranya, ia berhasil menampilkan keindahan alam Papua yang masih alami serta interaksi masyarakat lingkungan sekitar mereka. Foto-foto dalam seri ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi, tetapi juga sebagai jendela untuk memahami nilai-nilai budaya dan spiritual yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Asmat. Lalu cerita di balik karya yang berjudul Asmat mencerminkan perjalanan Arbain selama bertahun-tahun sebagai fotografer yang berfokus pada isu-isu sosial dan budaya. Jadi beliau menghabiskan waktu yang cukup lama gitu di wilayah tersebut, berinteraksi langsung dengan masyarakat Asmat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan mereka. Lalu karya ini juga merupakan hasil dari pengalamannya sebagai fotografer Yayasan Asmat antara tahun 1988 hingga 1999, di mana beliau terlibat dalam berbagai proyek yang bertujuan untuk melestarikan budaya lokal. Dalam prosesnya, Arbain tidak hanya menangkap gambar, tetapi juga menyampaikan cerita-cerita manusiawi yang menggugah emosi, seperti perjuangan mereka dalam mempertahankan tradisi di tengah arus modernisasi. Lalu, melalui Asmat, Arbain Rambe berhasil menghadirkan narasi visual yang kuat dan menyentuh. Karya ini mengajak penonton untuk merenungkan hubungan antara manusia dan alam, serta pentingnya pelestarian budaya dalam dunia yang semakin global. Setiap foto dalam seri ini tidak hanya menampilkan keindahan visual, tetapi juga mengandung pesan mendalam tentang identitas dan keberlanjutan budaya masyarakat Asmat. Dengan demikian, Asmat bukan hanya sekedar koleksi foto, tetapi sebuah karya seni yang kaya akan makna dan nilai-nilai kemanusiaan. Lalu ada tinjauan terhadap karya Arbain menunjukkan nilai penting dalam dokumentasi visual yang tidak hanya estetis tetapi juga bercerita. Beliau percaya bahwa setiap foto memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat tergantung pada konteks dan narasi yang dibawanya. Dengan dedikasi tinggi untuk berbagi ilmu dan pengalaman, Arbain Rambe terus berkontribusi dalam mengembangkan standar fotografi jurnalistik di Indonesia. Melalui pengajaran dan keterlibatan dalam proyek, ia tidak hanya meninggalkan jejak dalam dunia fotografi, tetapi juga menginspirasi generasi-generasi muda untuk menghargai seni visual sebagai alat untuk menceritakan kisah-kisah penting dalam masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya, perkenalkan nama saya Topen Anggara Saputra dengan NIM 23112888031. Kali ini saya akan menjelaskan biografi fotografer internasional yaitu Muhammad Muhsin. Nah, Muhammad Muhsin ini adalah fotografer National Geographic dan pendiri organisasi yaitu bernama Everyday Lives Foundation. Nah, Muhammad Muhsin ini lahir di Yerusalem pada tahun 1981. Nah, ia meraih gelar sarjana dalam bidang jurnalisme dan ilmu politik. Nah, pendidikan ini menjadi dasar bagi perjalanannya di dunia fotografi, khususnya dalam jurnalisme foto. Nah, awal karirnya, Muhammad Muhsin ini memulai karir sebagai fotografer dokumenter pada tahun 2001. Sejak saat itu, ia banyak meliput berbagai peristiwa penting di seluruh dunia, terutama yang berhubungan dengan konflik, kemanusiaan, dan kehidupan masyarakat yang terdampak perang. Nah, salah satu titik penting dalam karirnya yaitu ketika ia bergabung dengan kantor berita AP atau singkatannya Asosiasi Press. Nah, sebagai fotografer AP, Muhsin banyak mendokumentasikan peristiwa-peristiwa besar termasuk konflik di Timur Tengah, termasuk perang di Irak dan Suriah, krisis pengungsi di berbagai negara seperti Yaman, Yordania, dan Afghanistan. Nah, yang ketiga, kehidupan masyarakat di zona konflik.
terutama anak-anak yang terkena dampak perang dan pengungsi. Nah, seiring waktu, Muhammad Muhsin mulai lebih fokus pada fotografi kemanusiaan, terutama kehidupan para pengungsi dan masyarakat yang terkena dampak bencana. Ia percaya bahwa fotografi bisa menjadi alat untuk membangkitkan kesadaran dan empati terhadap perjuangan orang-orang yang kurang beruntung. Nah, pada tahun 2016, Muhsin mendirikan Everyday Lives Foundation sebagai organisasi nirbala berbasis di Belanda. Tujuannya yaitu menggunakan fotografi sebagai alat meningkatkan kesadaran global tentang krisis pengungsi. Nah, yang kedua, memberikan bantuan kepada komunitas pengungsi dan masyarakat yang terkena dampak konflik. Yang ketiga, menceritakan kisah-kisah para pengungsi yang seringkali terabaikan oleh media arus utama. Nah, karyanya ini sangat luar biasa. Muhammad Muhsin dianugerahi 2 kali penghargaan Pulitzer Prize, salah satu penghargaan tertinggi dalam dunia jurnalisme. Penghargaan ini diberikan atas dokumentasi visualnya yang mendalam tentang berbagai peristiwa global, terutama dalam kategori berita terkini dan fotografi fitur. Nah, ada lagi penghargaan dari internasional, yaitu dari UNICEF Photo of the Year, Time Magazine Best World Photographer, National Geographic Wayfinder Award 2023. Nah, pada tahun 2023, National Geographic merilis dokumenter yang berjudul Muhammad Muhsin Finding the Light, yang menampilkan perjalanannya sebagai fotografer dan aktivis. Dokumenter ini menyoroti perannya dalam mendokumentasikan kehidupan para pengungsi, khususnya anak-anak yang terkena dampak perang Ukraina. Nah, saat ini Muhsin terus berkeliling dunia untuk mendokumentasikan kehidupan para pengungsi dan masyarakat yang terkena dampak konflik serta kemiskinan. Ia juga aktif dalam berbagai proyek fotografi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang isu-isu kemanusiaan. Nah, salah satu foto yang berjudul Konflik ini bisa dibilang pengaruh lah terhadap Muhammad Muhsin, karena foto ini berkontribusi dalam memenangkan Pulitzer Prize. Nah, ada beberapa alasan kenapa foto ini masterpiece. Nah, yang pertama yaitu dramatis konfliknya. Nah, foto ini menangkap momen-momen yang sangat kuat dalam sejarah, yaitu konflik di Irak. Nah, yang kedua yaitu kekuatan visual dan komposisi. Bisa dibilang kekuatan visual dan komposisinya ini sangat menarik. Bisa dibilang ini memberikan rasa kemenangan dan simbol perlawanan. Dan kontras antara langit biru cerah dan asap hitam tebal menciptakan kedalaman emosional. Nah, yang ketiga yaitu narasi dan simbolisme. Foto ini bukan sekedar gambar, tetapi juga bercerita tentang perang, kehancuran, dan reaksi manusia terhadapnya. Nah, yang keempat yaitu relevansi sejarah dan dampak global. Nah, foto ini menangkap esensi perang Irak yang menjadi titik balik dalam sejarah modern. Dan juga gambar ini tersebar luas dan menjadi simbol bagi banyak orang mengenai dampak perang terhadap masyarakat sipil dan militer. Yang kelima yaitu pengaruh terhadap dunia jurnalistik. Nah, sebagai bagian dari liputan AP tentang foto perang Irak, foto ini membantu tim Muhammad Muhsin meraih penghargaan Pulitzer. Ini menunjukkan bagaimana jurnalisme visual dapat menyampaikan realitas perang dengan cara yang kuat dan emosional. Nah, secara keseluruhan, foto ini adalah contoh luar biasa bagaimana Muhammad Muhsin menggunakan fotografi sebagai alat dokumentasi yang tidak hanya menginformasikan tetapi juga mengunggah emosi dan kesadaran dunia terhadap realitas konflik. Nah, sebagai seorang fotografer, Muhammad Muhsin mempunyai ciri khas, yaitu tema dan subjeknya itu mengenai kehidupan para pengungsi, terutama di Afghanistan, Suriah, dan negara-negara yang dilanda perang lainnya. Nah, yang paling banyak yaitu berada di Timur Tengah. Yang kedua yaitu anak-anak dalam kondisi sulit, di mana
foto dia menampilkan keceriaan mereka meskipun hidup dalam ketidakpastian dalam pengungsian. Yang ketiga yaitu potret manusia yang mendalam, menangkap ekspresi, emosi, dan cerita yang tersembunyi di balik wajah mereka. Nah, untuk teknik fotografinya, Muhammad Muhsin mengkomposisikan fotonya itu sangat kuat. Seringkali menggunakan pencahayaan alami untuk memberikan efek dramatis. Yang kedua yaitu kedalaman emosional, di mana setiap foto yang memiliki narasi yang mendalam dan menggugah empati. Nah, yang ketiga yaitu warna yang hidup, menyoroti kontras antara penderitaan dan harapan. Nah, untuk pengaruh dan dampaknya, Muhammad Muhsin memberikan dampak besar bagi dunia jurnalistik dan kemanusiaan. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran global. Yang kedua, memenangkan berbagai penghargaan. Yang ketiga, dia mendirikan Everyday Lives Foundation yang bertujuan untuk membantu komunitas pengungsi melalui dokumentasi dan kampanye kemanusiaan. Oke, mungkin begitu aja penjelasan dari saya. See you and bye-bye.